Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau kembali unboxing dengan barang atau jenis tanaman yang sama, begonia ya teman-teman. Nah, kali ini saya bukan hanya mau unboxing, tapi saya juga mau memberikan tutorial atau tips penanganan ya, kembali lagi untuk teman-teman semua yang baru pemula atau untuk teman-teman yang baru mulai mengikuti channel atau kontennya RA Plant. Jadi kali ini saya mau unboxing sekalian nanti di penanganannya langsung ke bagaimana cara menangani atau bagaimana cara menanamnya. Nah, ini saya juga seperti biasa dapat kiriman dari teman ya. Ini beli ya teman-teman, bukan endorse. Ini beli. Ini jenis begonia yang variegata ya, variegata. Terus ini tadi udah sedikit saya buka, jadi untuk penyesuaian ini biar uapnya keluar dulu. Dan kebetulan juga karena belum sempat unboxing karena nggak ada yang ngamerain. Nah, ini mau saya buka, mau saya lihat keadaannya. Sebelum saya buka, saya juga akan memberikan tips untuk teman-teman semua. Ketika teman-teman semuanya habis beli tanaman hias online, itu siapkan air atau siapkan tatakan air yang sudah tercampur dengan B1. Nah, karena saya tidak punya B1 dan saya juga biasanya pakainya ZPT, zat perangsang tumbuh atau untuk anti stres, jadi saya akan menggunakan apa yang saya punya. Nah, untuk teman-teman juga bisa pakai yang hormonik. Kalau yang nggak punya hormonik bisa pakai B1 atau bisa juga menggunakan sejenis lainnya yang bisa menghilangkan stres atau mengurangi angka stres pada tanaman. Nah, ini udah saya siapin air ini secukupnya saja ya teman-teman, sedikit. Dan ini saya sudah siapkan hormonik yang seperti biasa saya pakai. Ini akan saya gunakan kurang lebih 1/4 tutup ya. Ini sebenarnya hemat, untuk satu tutup ini bisa untuk 15 sampai 17 liter air. Ini bisa disemprotkan, bisa juga untuk merendam, bisa juga untuk media tanam ya teman-teman. Intinya ini adalah zat perangsang tumbuh dan anti stres. Nah, ini saya udah punya kurang lebih 1/4-nya. Saya tuangkan di air. Airnya bisa menggunakan air kran, bisa menggunakan air galon, bisa menggunakan air sumur, bebas ya teman-teman. Kalau mau lebih steril lagi, air mineral. Nah, ini saya aduk-aduk ya teman-teman. Jadi nanti setelah saya buka paketannya, nanti saya akan rendam terlebih dahulu kurang lebih 15 menit. Nah, ini saya turunin dulu. Ini saya mau buka ya teman-teman. Ini saya mau pesannya 4. Ini packingnya seperti biasa ya, sama seperti packingan saya. Nah, ini mau saya buka dulu satu persatu. Nah, ini sekali lagi untuk teman-teman semua yang belum biasa atau belum terbiasa beli online, jangan khawatir, jangan ragu ya teman-teman. Yang diragukan itu adalah cara penanganan ketika tanaman sudah sampai di lokasi. Nah, itu yang harus diperjuangkan. Karena kalau misalkan untuk pengiriman atau dari sellernya itu pastinya sudah diusahakan sebaik mungkin. Jadi nanti akan saya langsung kasih tutorial penanganannya ya teman-teman. Jadi kalaupun memang aman ketika dikirim oleh seorang seller atau dikirim dari pihak pengirimnya itu aman, itu belum tentu ya teman-teman. Belum tentu nanti setelah kita rawat bisa hidup dengan baik.
kita usahakan ketika buka seperti ini, sering sekali saya tekankan kepada teman-teman semua, ini bukanya hati-hati ya teman-teman. Nah, ini udah mulai kelihatan. Ini jenisnya yang variegata ya, seperti ini ya teman-teman. Ini jenis yang bintang, tapi yang variegatanya. Usahakan untuk ketika membuang tisunya pelan-pelan. Jadi ketika kita menarik tisunya, nanti tanaman atau daun begonianya tidak ikut tertarik atau tidak ikut ke bawah tisu. Nah, seperti biasa kita tusuk-tusuk bawahnya ya teman-teman, tusuk-tusuk lembut saja pakai ujung pisau. Jangan terlalu nafsu nusuknya, nanti takutnya malah akarnya rusak. Cukup seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita baru rendam di vitamin B1 atau seperti yang punya saya, hormonik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini nanti akan meresap atau nanti dia akan dengan sendirinya terserap oleh media ini ya, si hormoniknya ini tadi. Jadi setelah 15 menit baru nanti kita akan tanam. Jadi jangan langsung buru-buru ya, setelah dibuka langsung ditanam ya teman-teman. Ini juga dirusak nggak apa-apa, karena tidak akan kita gunakan kembali atau tidak akan kita pakai. Nah, jadi saya bukan bilang kesalahan ya teman-teman, tapi kurangnya saat kita beli online seperti ini, terlalu terburu-buru, cepat-cepat bukanya, nanti rusak. Udah itu buru-buru ditanam, itu juga nanti akan mengalami stres ya. Ada beberapa yang copot, nggak apa-apa. Untuk yang copot seperti ini ya teman-teman, sama saya juga kalau kirim pasti ada yang copot ya, namanya tanaman perjalanan jauh. Ini jangan dibuang, diusahakan nanti kita tanam ya, tanam seperti ini, nanti jadinya akan banyak. Nah, ini copot ya. Ini malah copot ya, keluar dari medianya, terpisah.
rata ya teman-teman. Pada patah ya, tapi nggak apa-apa, bisa ditanam ulang. Nah seperti ini. Nah setelah kita rendam seperti ini, kita tunggu sampai dengan 15 menit ya teman-teman. Setelah nanti 15 menit baru kita tanam. Dan sambil nunggu ini 15 menit kita rendam, atau paling cepatnya 10 menit, kita siapkan media tanamnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa persediaan untuk tanamnya adalah jangan lupa untuk menyediakan bilah atau kayu untuk penyangga daun supaya tidak loyo atau tidak menyentuh ke media tanam. Nah teman-teman, setelah kita rendam selama kurang lebih 10-15 menit, di sini kita sudah siapkan media tanam. Nah untuk media tanamnya apa saja? Kalau saya hanya pakai media tanam tanah yang ada di bawah pohon bambu, atau yang disebut dengan kompos atau humus bambu. Nah tambahannya apa saja? Ini sudah saya tambahkan sekam bakar dan sudah saya tambahkan sekam fermentasi. Nah sekam bakarnya 1, tanahnya 1, terus sekam fermentasinya 1. Nah kenapa banyak tanahnya 1:1:1? Karena di daerah saya daerahnya panas. Tapi kalau misalkan di daerah dingin, untuk media tanahnya agar tidak terlalu padat, cukup setengah saja. Nah ini ya, untuk teman-teman ada beberapa yang masih kurang jelas atau masih kurang paham, masih salah dalam penggunaan ini puradan ya teman-teman. Puradan ini adalah untuk kutu-kutuan bakteri yang ada di media tanam dan juga untuk cacing ya teman-teman. Banyak sekali yang masih menggunakan cara tabur di atas atau dekat dari tanaman ya. Kalau saya pakainya di setengah bagian media seperti ini, saya taburkan secukupnya. Nah ini ya teman-teman, ini ditaburkan secukupnya, enggak ada takaran khusus ya teman-teman, pokoknya secukupnya. Setelah kita taburkan puradan seperti ini, kalau misalkan teman-teman semua punya glio, atau ini juga bisa disebut dengan trichoderma. Trichoderma itu adalah bakteri baik atau bakteri yang nanti mampu melawan atau mencegah bakteri-bakteri jahat yang ada pada media tanam. Jadi ini bakteri tapi bakteri baik. Nah ini glio ya teman-teman, saya biasa pakainya glio. Ini juga sama, tidak ada takaran khusus. Tadi saya campurkan puradan, kali ini saya campurkan glionya. Jadi biar tidak gampang busuk atau tidak gampang jamur di bagian akar tanaman. Nah ketika sudah ditabur seperti ini, kita tambahkan sedikit lagi media tanam ya seperti ini. Lalu kita buka yang tadi kita rendam tanamannya yang seperti ini ya teman-teman. Kalau memang dirasa medianya sudah cukup bagus,
tidak perlu dibuang, tapi kalau misalkan butuh untuk dibuang juga nggak apa-apa. Nah ini ya teman-teman, ini udah cukup lembek atau sudah cukup tidak terlalu padat ya teman-teman, seperti ini baru kita masukkan di media tanam. Nah untuk memasukkan ke media tanam, usahakan untuk tidak terlalu dalam ya teman-teman, tidak terlalu dalam, usahakan hanya seperti mengambang ya, jadi tidak terlalu masuk ke dalam bonggolnya, jadi cukup seperti ini. Nah ini untuk teman-teman yang bertanya apakah perlu dikasih turus atau tidak. Kalau saya perlu ya teman-teman, meskipun ini sebenarnya dalam keadaan sehat seperti ini ya teman-teman, dalam keadaan sehat seperti ini tetap akan saya kasih turus, jadi untuk nanti memudahkan proses segarnya kembali atau proses membantu untuk proses pertumbuhannya ya teman-teman, jadi tidak mengalami layu atau tidak mengalami stres. Nah kurang lebih seperti ini, nanti akan saya kasih tali dan dikasih turus dan diikat. Jadi teman-teman, untuk ikatnya ini bukan hanya formalitas atau bukan juga hanya pajangan ya teman-teman, jadi bertujuan untuk mencegah dia layu stangnya. Bisa juga seperti ini kita kurangin daun tuanya ya teman-teman, memang kita sengaja daun-daun tua seperti ini kita buang, jadi nanti proses percepatan tumbuhnya daun baru atau proses tunas baru. Nah ini sengaja saya buang ya. Nah ini kita kembali lagi memperlakukan hal yang sama ya teman-teman. Ini kita buka. Pelan-pelan saja ya teman-teman, nggak perlu cepat-cepat, nanti takutnya rusak. Nah seperti ini. Udah saya siapkan turus ya teman-teman, ini ya seperti ini. Jadi pernah kejadian ada temen yang ngasih turusnya di bagian sini, katanya bolong ya, makanya tidak dikasih turus sama dia karena bolong. Ini turusnya bukan buat ngasih ganjel di daun, karena otomatis nanti akan rusak atau otomatis akan bolong. Tapi kenapa tujuannya ini adalah untuk mengikat atau untuk menali bagian daunnya yang nanti akan berpotensi jatuh dan menyentuh media tanam. Nah kalau pertanyaannya, Kak, ini kan masih segar, tidak perlu dikasih turus atau tidak perlu dikasih sanggahan gitu ya. Nah kalau masa dalam 1-3 hari itu biasanya masih dalam adaptasi ya, masih segar, masih sehat. Biasanya ketika 4-5 hari itu mengalami adaptasi yang hebat, biasanya itu layu ya teman-teman. Jadi kenapa kita harus perlakukan seperti ini, kita harus ikat. Jadi diikatnya seperti ini ya teman-teman. Nah diikatnya seperti ini. Nah jadi nanti ketika memang si daunnya ini layu, nih ya teman-teman, diikat ya seperti ini, diikat seperti ini. Nanti ketika si daunnya ini layu, nanti tidak menyentuh media tanam, nih seperti ini. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, banyak juga pertanyaannya berapa kali sehari disiram atau dosis siramnya seperti apa. Ini boleh disiram, tapi karena media saya udah cukup lembab, ini basah karena bekas kena hujan juga, jadi untuk sementara tidak saya siram dulu. Nah siramnya itu adalah nanti bekas rendamannya ini tadi yang hormonik ini, nanti akan saya siramkan di keliling media tanamnya ini. Terus nanti untuk penyiraman susulan atau tindak lanjutan penyiramannya adalah tidak bisa
disesuaikan berapa hari, tapi menyesuaikan adalah medianya. Ketika si medianya ini sudah mulai agak kering, boleh kita siram. Kalau misalkan masih lembab, cukup di-spray bagian daunnya aja di pagi hari. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pemupukan nanti ketika dia sehat, minimal penambahan 2-3 daun boleh diberikan pupuk. Nah, ini saya tidak pakai pupuk kandang karena saya nanti akan menggunakan pupuk yang Supernasa yang biasa saya pakai. Itu sari inti dari pupuk kandang. Nah, oke teman-teman, biar durasinya tidak terlalu panjang, saya rasa cukup sekian dulu penjelasan saya sore ini tentang penanganan begonia. Ingat, ininya diikat, tujuannya bukan hanya untuk pajangan dan formalitas saja, tapi ini tujuannya untuk tidak membuat si begonia ini menyentuh media saat dia beradaptasi atau saat dia layu. Nah, untuk seterusnya nanti akan saya lanjutkan kembali tanamnya. Untuk teman-teman semua yang biasa beli online, semangat, semoga berhasil dan semoga semakin paham karakter dari daun begonia ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang masih kurang jelas atau masih kurang bisa dipahami, bisa dikonsultasikan di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya sore ini. Semoga bermanfaat dan semoga terinspirasi. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.